آخر السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآخرة نافعة لكل شر جالبة للخير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأزواجنا ولأصحابنا ولمشايخنا خصوصا أرشد والمحمود الهدف من قبل شيخ الفوز بالجوز والحبيب أبي بكر الصديق الذي أحمد الله العيد الحديث وسلم صلى الله عليه أبنى من الحق السجاب لفصل السجاب إلى بلد الله والباني بلد الله وحده وسلم إلى الله المزين وأن الجوز والجاه وصدق الحبشي والعين حاشي من أقصى الحبشي والهدى أقول الهدام والحالي الباطل والباطل الأركاف الشيخ فارس بن عبد الهادي والخصوص صاحب البصيرة المصطفى المحبوب المسلميات بالهدي خمسة الأرقص بالناس آمين وعافية وبأن الله يبلي وحول السلامة والعفو والصحة والعافية والآخرة وبأن الله ينادي قلوبنا وقلبنا وعقوق والهدى والعفاف والموت ذلك والإسلام ودينا بلا محنة ولا اتهام بحق سيدي ولدي أبنى وعلى كل ناس صالحة وبحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بدد مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذا الإنسان أبدى سوء خزيان من ذنوب وهلان خائف لك غضبان. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فكرتي تحت بابك الذي لم يزل في الدقيق لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تدريب على النبي ابن هاشم حتى ما هو قريب بالعبادة شهوان. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك عليه وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zawratul wahidin rahimakumullah. Sidang majelis ilmu al-alim yang senantiasa dirahmati, dicintai serta selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran kita pada kitab Nailul Raja atas matan Safinatul Najah, membahas tentang bab tayamum. Kemarin bahas tayamum ya. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk bertayamum. Ada berapa sebabnya? Ada 3. Apa yang pertama? Kedua, sakit. Ya. Ada 6 golongan yang tidak dimuliakan dalam pembahasan kita. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat. Kedua, Suami atau istri yang sudah nikah. Ketiga, Orang yang murtad. keempat, Orang yang kafir dan mengkhianati Islam. yang kelima, Anjir. keenam, Bagi. ada syarat tayamum. Ada 10. Yang pertama, kedua, Hanya harus bersih dan suci. ketiga, Debu yang dipegang harus keempat, Hendaklah tanah tidak bercampur. jangan terima atau semisalnya. kelima, Debu yang dicari. enam, tujuh, Anda akan menghilangkan haji terlebih dahulu. delapan, sembilan, 10. Udah masuk belum? Waktu tayamum. Yang pertama, Mengambil pasir syar'i. kedua, Ya. apa bedanya tayamum sama wudu? Fardunya. Fardu wudu ada berapa? Ada 10. fardu wudu. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Yang pertama, kedua, basuh. Itu bedanya enggak? Tayamum pertama bukan niat, tapi apa? Ambil tanah. Mengambil kedua, Niat. itu bedanya. Tiga, Mengusap wajah. ya, cuci muka. Keempat, Membasuh kedua tangan hingga sikut. kelima, Tertib di antara mengusap keduanya. dalam 2 basuh atau 2 usapan. Jadi tayamum bukan 3, cuman 2. Nggak ada sunnahnya. Intinya tayamum 2. Adapun nanti kalau udah ketemu air, maka sholatnya dikodok dengan air. Karena tangan air ini subhanallah. Dalam agama Islam, air itu ada 7 secara garis besar. Ada 7. Nah, ayat 7 ini air yang berlaku digunakan untuk ibadah. Air ini berlaku digunakan untuk istinja. Ayat 7 ini berlaku digunakan untuk bersuci. Adapun 7 tersebut dibagi menjadi 2. 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari langit, air hujan. Cara lagi, embun. Cara lagi, salju, kabut. Kabut apa air? Iya. 3 hujan,
embun dan salju. 4 dari bumi, air laut, air sungai, mata air, air sumur. Ini 4. Jadi ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Di sini nggak dibahas, cuma namanya lengkapin doang. 7 secara garis besar. Dari R7 ini udah ada kata nggak bisa dipakai untuk bersuci. Artinya apa? Selama di 7 air ada, kita harus bersuci. Bersuci dahulu doang banyak tuh suci. Soalnya bersih habis buang air juga bersuci namanya. Namanya air tahir mutahhir, air mutlak. Air laut, kita butuh pakai air laut, boleh nggak? Boleh. Pakai hujan? Boleh. Air salju, air embun yang tadi 7 itu boleh semua. Berarti tujuan tersebut termasuk mulia apa enggak? Air yang mulia, air yang bagus. Tapi dalam kitab Taqribatus Sabidah fi Masail Ibadah itu ada pangkat air yang lebih mulia daripada air tersebut. Apa yang pertama? Air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang paling mulia. Keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Yang kedua air Zam-Zam. Tuh. Itu tahu tuh kita. Jadi dari jemari Nabi kita ini pernah keluar air. Beruntung para sahabat-sahabat Nabi Muhammad saat itu. Langsung wudhu, minum dari air yang keluar dari jari jemari. Selat-selat dari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita dapetin gituan? Bisa nggak? Bisa nggak? Dapat air langsung dari tangan Nabi, bisa nggak? Bisa. Di mana? Di telaga Nabi Muhammad. Kausar. Telaga Kausar. Siapa sih orang yang dikasih minum sama Nabi? Ada yang dikasih minum lewat gelas, ada yang lewat cawan, ada yang lewat mangkok, ada juga yang lewat langsung dari tangan dan Muhammad yang minum itu air. Minum. Siapa itu? Orang-orang yang ngajarin ilmu Nabi Muhammad. Jadi jangan anggap sepele guru-guru kita. Itu maksudnya. Guru-guru kita yang kami, insya Allah satu yang juga dapat langsung dari tangan Nabi Muhammad. Amin. Para pengajar itu begitu. Kita insya Allah semua begitu dah. Satu murid nggak apa-apa punya anak, kita bisa ajarin. Nggak punya anak gimana caranya? Adik ajarin, paman ajarin. Siapapun yang mengajarkan kebaikan dengan niat membantu jalan juang dakwah Nabi Muhammad, insya Allah nanti ditelagani minum dari tangan. Jangan main tangan Nabi ini. Allahu Akbar. Mulia tuh, ya. Jadi gitu. Kalau udah berbau air, tayamum nggak sah, nggak berlaku. Kalau air udah nggak ada, baru berlakulah tayamum. Tapi kalau air ketemu tayamumnya, sholatnya jadi di nikmat. Jangan mau kodok terserah. Tapi kalau mau afdol kodok. Kalau mau selamat harus di kodok. Gitu. Ya, itu tayamum. Terus apa aja sih hal-hal yang membatalkan tayamum? Ini dikit doang. Bab tayamum cuma dikit, nggak banyak. Soalnya kaitannya sama debu sama tanah. Kalau sama air pasti banyak. Kenapa? Ada yang di bab 7. Air tahir mutahhir namanya air mutlak tadi 7. Ada air tahir ghair mutahhir. Ada banyak. Ada namanya air mutanajis dibagi juga. Ada namanya air musyammas, air genangan matahari. Dalam musyammas ada 11 syarat. Ada kalau air kalau tayamum tidak. Fardu tayamum, syarat tayamum, membatal tayamum. Yang pertama ada 3 pembatal tayamum. Yang pertama, maka batal wudu'ah. Sesuatu yang membatalkan wudu, berarti tayamum batal. Habis tayamum menyentuh yang utama apa? Maka tayamumnya batal. Cari lagi itu debu atau tanah. Ya. Yang kedua, wariddah. Kalau kenapa di dalam membatal wudu ada tak murtad? Ada nggak? Berarti orang kalau murtad wudunya batal apa enggak? Bukan wudu yang batal, tapi iya.
Yang ketiga, wa tawahumul ma'i in tayammama li fardhin. Ketemu air setelah mereka tayamum. Habis tayamum hujan, wudu. Itu maksudnya. Ketiga, faslun mubtilat tayamum salatun. 3 yang menyebabkan batal tayamum. Kalau ini tayamum, yuk kita masuk ke Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ah. Syarat sholat ada sab'ata asyar, ada 17. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga yang alal gadir fil fardhi, yang keempat qiraatul Fatihah. Jadi Fatihah ini masuk dalam pada rukun sholat. Di dalam Fatihah ada syarat. Tuh. Dalam Fatihah ada syarat. Syurutul Fatihati asyaratun, ada 10. Syarat dalam Fatihah ada 10. Asik ya. Kalau syarat dalam takbiratul ihram ada berapa itu syarat takbiratul ihram? Sekolah, yuk sekolah terus. Ada berapa syarat asal takbiratul ihram? Ada berapa? Ada 16. Ada 16 syarat daripada takbiratul ihram. Yang 61 tadi kan itu. Kalau syarat Fatihah ada 10. Yang pertama, at-tartibu, tertib dalam membaca Fatihah. Jadi nggak bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan dibantu ya. Kan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu nggak ada tertib namanya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rusak. Bacanya harus kan tertib. Yang pertama. Yang kedua, al-muwalatu, secara terus menerus. Dibacanya terus menerus. Bukan terus menerus baca Fatihah terus, bukan. Artinya di sini nggak boleh ada jeda. Kita bahas di sini. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, huruf-hurufnya jelas. Pas nih kalau bahas ginian, sama pengajian basicnya tadi awalin, insya Allah pas. Huruf-hurufnya harus jelas. Yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, tasdidnya harus jelas. Harus jelas. Banyak yang jadi imam Fatihahnya ngasal. Banyak. Apa yang itu? Yang kelima. Ya. Wa alla yaskuta saktatan tawilah. Jangan diam dalam saktah yang panjang. Tahu saktah? Mana berhenti? Ya, saktah. Tawilah tapi panjang. Jangan ada jeda atau berhenti atau saktah yang panjang. Gimana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan pusing. Ya, kalau dalam salat baca dipanjang-panjangin hukumnya makruh. Dipanjang-panjangin, bukan panjang, dipanjang-panjangin atau dijedak-jedakin. Gitu. Nggak boleh. Jadi kalau kita baca Fatihah biasa itu terus, jangan ada saktah yang panjang. Karena aku sedikit. Gitu ya sama. Terus yang ke-6, wala basiratan yaqsidu harbal al-qiraati. Jangan berhenti yang sebentar dengan tujuan memutus bacaan. Oh, kalau boleh, ya. Bahkan dalam kitab yang lain itu dijelaskan
ghairil maghdubi alaihim an'amta alaihim. Kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada yang bilang jangan berhenti. Kenapa? Karena ketika berhenti berarti mendelapankan ayat Fatihah. Ada yang bilang suruh lanjut, nggak boleh berhenti. Tapi ada yang berhenti apa enggak? Ada, nggak masalah. Gitu. Ada tuh kita satu ini baru tuh itu ya. Yang dikasih tahu tuh sama orang apa? Di Batam Lima. Ya. Beliau bilang gitu. Jadi kalau an'amta alaihim berhenti aja. Ada niat putusin ayat maksudnya, niat putusin bacaan berarti nambah ayat. Jadi lebih baik disambung. Tapi biasanya kita kalau berhenti bukan niat nambahin ayat, tapi niat apa? Narik nafas. Beda kecuali baca Fatihah akhir kali mana nafasnya panjang atau biasa nyawang di air setengah jam keluar nafasnya panjang. Udah. Kalau itu bisa pendek-pendek berhenti, ya berhenti sejenak. Tapi nggak niat buat putusin bacaan atau lagi sholat. Rahmanirrahim. Ada yang akidnya nih. Kita ngedesin tuh. Udah dibaca lagi, kita desin. Ngomongin gue ya. Berarti kan dia ada niat, udah baca, mutusin baca bacaan. Fokus ke yang lain, ya. Ini juga nggak sah padahal. Nggak boleh ada pemutusan bacaan. Yang keberapa tuh? Nah biasanya kalau kita biasanya nih mayoritas, nggak mayoritas ya, jangan itu sih apa ya. Ada beberapa yang baca Fatihahnya itu pelan benar, ya. Apalagi kalau imam udah ruku, itu cepat tuh baru alhamdulillah walak-walin tahu tuh. Ada ayat yang nggak dibaca, atau dia lagi buru-buru bacanya pelan. Ada yang los tuh ayatnya. Ada yang begitu. Balik dia dalam sisi masuk karena sekali dia kata dengar atau tidak. Jadi seluruh ayatnya atau hurufnya harus dibaca dengan jelas. Yang ke-7. Yang ke-8 wa minhal basmalah atau yang ke-8 wa minhal basmalatun. Wa minhal basmalatun dan bismillah itu termasuk daripada ayat, jadi harus dibaca. Bismillahnya harus dibaca. Kenapa di sini bismillah dimasukin? Karena ada yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk daripada ayat. Makanya ada yang sir pakai bismillahnya, ada yang Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya sir. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i bismillahnya dibaca. Hebat ya Islam ya. Jadi walaupun perbedaannya banyak cuma nyatu. Nggak bisa tuh. Ini kita kan nggak belajar kata tuh tahu. Alhamdulillah sesat. Apa yang biasa dengar Fatihah di Mekah begitu ke Indonesia Bismillah. Dia sesat juga katanya. Kagak. Semua masing-masing punya rujukan, punya dalil, punya ilmu semua, tenang aja. Kok enggak boleh sesat-sesat aja. Bismillah. Udah makna berapa? Gitu. Kalau kita Imam Syafi'i harus baca. Ada yang sampai batalin sholat. Habis ikhtikaf, alhamdulillah batal. Wah ini keren banget ya, batal. Yang ada Allah dibatalin sama dia. Nggak perlu ikutin aja. Kalau emang ragu lihat Bukhari. Gitu. Terus yang tadi sambung tuh yang Fatihah sama qiraatu kuliah yang membaca seluruh ayatnya apa yang termasuk bismillah itu disambung tuh. Nggak terpisah. Iya. Jadi baru 8 ya. Iya. Wa ada walahan yang mukhilla bil makna, dan tidak ada lahan atau huruf yang merubah makna. Nggak ada tambahan huruf ya buat merubah makna. Tapi itu Fatihah kenapa harus jelas? Karena
satu huruf nggak jelas artinya berubah. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf ya, tasdidnya nggak dibaca, berubah artinya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Mula ya Allah kami menyembah, dan kepada Mula ya Allah kami meminta. Kalau di huruf ya nggak panjang, atau tasdid yang kebaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada tasdid berarti ya, atau iyyaka dia mengatakan artinya matahari. Jadi tuh hari kita dalam keadaan sholat memurtadkan diri sendiri. Wahai matahari, kepada Mula kami menyembah. Wahai matahari, kepada Mula kami tertolong. Berubah tuh arti. Fatihahnya enggak sah. Bedakan di situ. Bedakan. Gitu. Berapa nih? 9. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Dan hendaklah dilakukannya itu secara berdiri, dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan ruku. Berarti dalam keadaan tangan mendekat. Ya. Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Dan Fatihahnya itu minimal didengar oleh kuping sendiri. Artinya apa ya? Bukan baca dalam hati, baca. Minimal kuping kita itu maksudnya. Minimal kuping kita dengar. Karena kalau sholat zuhur itu kalau sampai itu suara kita ngeganggu yang disebutkan di sholat juga, itu ada yang bilang makruh sholatnya. Jadi kita sholat zuhur sebelah jadi dengar. Kalau bisa sebelah jangan dengar, minimal kuping kita aja dengar. Buat apa ya? Buat menyempurnakan bacaan Fatihah kita. Itu sebenarnya. Karena kalau kita baca dalam hati enggak fasih dibanding keluar dari ucapan mulut. Yang kedua, Rasulullah SAW itu bersabda, orang yang baca ayat dikencangin, suaranya kencang, mesti keluar gitu, keluar suara. Itu tuh tiap hurufnya bukan sekedar keluar doang, jadi ruh yang berterbangan di atas kita, istighfar buat kita. Ada yang bilang turun nyampe langsung terakhir. Buat nanti kelak jadi saksi kalau kita pernah baca tuh ayat. Keluar tapi suaranya. Gitu. Zikir itu mesti disuarain dengan syarat sendiri. Kalau rame-rame surahnya anteng. Gitu. Terakhir ya. Wa alla yatakhallala hadikrul ajnabiyyun. Hendaklah tidak mencampurkan satu zikir yang asing di dalam Fatihah tersebut. Dalam Fatihah tersebut, contoh Allahu Akbar. Ya, lagi baca Fatihah, ada yang bersih. Alhamdulillah. Ya, yarhamkallah. Nah, ini batal Fatihahnya. Tapi Fatihahnya nggak ada kata-kata yang harum, Allah nggak ada. Itu namanya bukan asing secara garis besar di dalam Fatihah doang. Yang kita tambahin apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita kan harus jawab ya. Iya, afdalnya jawab dan dari sama Nabi. Allahumma sholli. Nggak ada batal. Tuh batal. Bib gimana yang batal? Kucing batal. Batal. Tapi siapa yang dosa? Ngagetin. Kali pas rakaat akhir tuh, sholat zuhur rakaat terakhir lagi bangun, rakaat keempat, kucing batal. Ini dikir aja nggak boleh, gimana lu tambahan ayat lain. Kalau ada yang bilang boleh kok baca Fatihah dengan bahasa masing-masing, bohong. Ini syaratnya. Kurang jelas apa?
satu zikir aja yang nggak ada dalam Fatihah dibaca dalam Fatihah, maka Fatihahnya batal. Gimana orang bisa bilang Fatihah boleh pakai bahasa masing-masing kan? Semua bahasa milik Allah. Nah, ini namanya ngatur Allah, bukan tulisan Allah ngatur kan? Kan nggak bisa bahasa Arab, kita ini belajar semua tuh angkatnya belajar. Gitu. Beruntung orang belajar dan diajarkan tuh beruntung. Sekarang dijamin Abdulnya Malkul Wafiha kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dunia ini beserta keseluruhan isinya itu terlaknat illa dzikru, kecuali dzikir wa ta'lim wa ta'alim. Semua terlaknat, semua hina, semua dihinakan beserta isi-isi yang ada di dunia kecuali orang yang dzikir sama orang yang ta'lim, bukan orang yang belajar dan mengajar. Itu dimuliain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nanya derajat dinaikin. Semua yang udah ngambil jalur ini, jadi orang ngaji itu nggak harus yang ngaji, berarti nggak harus kerja, nggak gitu. Boleh kerja apapun, kita disapul dengan apapun. Ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang karyawan, ada yang jadi guru sekolah, ada yang jadi guru silat. Nggak masalah, itu sampul masing-masing, tapi tetap dalamnya harus ada agama. Nggak ada yang bisa kalau kita kecuali agama. Nah, siapa yang bisa menarik kita agama? Siapa yang bisa menarik kita ke agama? Guru-guru? Artinya gitu. Dalam pekerjaan kita tetap ingat sama guru, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu hadis Nabi Muhammad. Orang yang nggak yakin sama hadis Nabi diperkuat penjelasannya bahwa dia kafir. Nggak percaya hadis Nabi. Hadis doang. Jangan macam-macam. Walau saya paling ketika orang buka. Kalau ngomong begitu kenapa kita kira hadis doang? Nggak, salah. Hancur, berantakan modalnya. Fatihah. Ini orang kalau pasti orang hijrah, orang belajar. Ketika makan sama sholat, ketika makan sama Quran, itu pasti diajarin Fatihah dulu. Kenapa Fatihah dulu? Tapi arti Fatihah. Al-Fatihah apa artinya? Membuka. Apa yang dibuka? Seluruh yang kita nggak tahu, kalau kita baca Fatihah pasti dibuka. Fatihah. Kunci Quran ada di mana? Di Fatihah. Ini Fatihah ini Allahu Akbar, utama. Ini ayat ini utama. Maka jadi rukun. Jadi rukun sholat. Tapi ada mazhab yang lain yang mengatakan Fatihah ini bukan rukun, tapi sunnah. Makanya ada tuh salah satu golongan yang ketika rakaat ketiga dan keempat itu bacaannya bukan Fatihah, tapi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah rabbi 3 kali. Tak sah, karena Fatihah di kita rukun wajib. Nggak bisa, kalau bagi ini nggak bisa hubungan. Nggak bisa, enak aja. Awal-awal belajar Fatihah kayak bener, baru bisa nikah. Ya langsung aja gitu. Cuma kalau ada yang begitu silahkan, kita nggak jadi makmum. Cara bedanya gimana sih? Lagi-lagi belajar. Kita juga tahu sendiri. Ada golongan yang bilang begitu. Bahkan ada yang bilang Bismillah nggak termasuk ayat. Salah nggak? Ada dalil. Kita jangan nyalain. Mungkin ya. Ada yang bilang, ada yang mengatakan Bismillah itu nggak termasuk ayat, tapi bagian Quran. Nah kalau Imam Syafi'i beserta para ulama ini mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat, gitu aja. Nah kita pakaian ayat Bismillah ini kudu dibaca jahat dan sir, gitu aja. Nah terus tadi itu dalam rukun atau dalam syarat Fatihah itu kan dijelaskan wa qira'atu tasydidatiha, harus jelas tasdid dalam Fatihah. Ada berapa tasdid sih dalam Fatihah? Ada berapa tasdid dalam Fatihah? Ada 14. Ada 14 tasdid dalam Fatihah. 14 tersebut ini kalau dibaca harus jelas.
nggak bisa, nggak jelas. Terus gimana Bik kalau orang yang nggak bisa baca Fatihah dengan benar? Nah, jadi gini, ada orang yang Fatihahnya belajar jauh-jauh. Jadi kalau baca bahasa Arab tuh melekat. Wah, fasih. Ya. Tapi ini ketika datang pulang mimpin salat dengan rasa kibir. Kalau kibir, sombong. Dengan rasa urusan luar ada di. Gerakannya bagus. Huruf-huruf ada makhrajnya bagus, baca bagus. Nggak ada ustadz kampung baca bagus, cuman nggak fasih kayak si satu ini. Ayat salat ini kita diam beneran sholat, jadi imam. Ceritanya orang ini pengen ngoreksi, yang dari luar datang mau ngoreksi ceritanya. Karena ustadz sini udah imam, dia orang enggak aja. Fatihahnya enggak sepasih yang belajar itu, pusing bunyi. Gimana mau benar ini sekampung kalau begini Fatihahnya? Sholatnya gimana ini? Wah, panjang lebar. Padahal kan kan bacaannya. Orang tembur begini. Orang. Nanti baca Fatihahnya begini baca Fatihah. Diajari. Fasih memang benar juga, cuma lebih fasih aja. Kelar. Oh gitu ya Syekh. Untuk mesti belajar lagi kemana? Gini. Ini Ustaz mau apa? Saya hanya mau nanya satu hal. Nanya apa tuh? Ya Ustaz, walau dalim yang belajar di luar dengan fasih dibaca dengan rasa sombong, dengan walau dalim yang dibaca enggak terlalu fasih, tapi dibaca dengan ikhlas, mana orang terima? Begitu. Yang mana terima? Ikhlas juga belajar selama mungkin, tetap enggak sepasih yang ada di luar. Tapi ketika dia udah belajar ikhtiar, membenarkan bacaannya, belum fasih juga, tapi hurufnya benar, tasdidnya benar, niatnya tulus, nyampe enggak kira-kira? Nyampe. Tapi bukan berarti kesempatan buat yang nggak bisa, berarti tulus. Tetap belajar dulu. Belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa udah belajar nggak bisa juga, insya Allah tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya ikhwan. Jadi ada 14 tasdid dalam Fatihah. Yang pertama dikata Bismillah. Fawqal lam, di atas huruf lam. Yang kedua dikata yang mana? Sama di atas huruf ra. Yang keempat alhamdulillah. Fawqal lamnya jalalah, di atas huruf lam jalalah. Yang kelima rabbil alamin. Fawqal ba'i, di atas huruf ba. Yang keenam ar-rahman. Ketujuh ar-rahim. Yang kedelapan maliki yaumiddin. Fawqad dal, di atas huruf dal. Yang ke-8 9 ya? 9 Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, di atas huruf ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Yang ke-10 wa iyyaka. Yang ke-11 ya. Ihdinas siratal mustaqim, di huruf shad. Yang ke-12 siratal ladzina, di huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau 13, 14. Itu mesti jelas, hurufnya mesti jelas, tasdidnya mesti jelas. Kalau apalagi di sini biasa baca Quran, baca Fatihah, ditanya dengan tajwid lagi, dengan buku-buku yang lain. Tapi afdal karena orang yang baca Quran dengan tajwidnya beserta tartil-tartilnya, itu pahalanya melebihi satu bumi. Nah kalau orang baca Quran enggak bagus tajwidnya, bukan makhraj ya, tajwid ini, udah kagak ngerti, kurang ngerti, itu dapat separuh orang.
Ada orang baca Quran bener-bener gak ngerti tajwidnya, baca aja udah dapat pahalanya sepertiga dunia. Tapi yang pakai tajwid, pakai tartil beserta qiraatnya ngalahin satu dunia pahala. Masya Allah, jadi nggak main-main. Ngasih tahu orang kalau nggak ada antum mau belajar Fatihah, apa itu tahu sih diajarin? Belum pernah baca Fatihah nih, belum tahu baca Fatihah, belum bisa baca mushaf apa yang ada yang apa belajar apa? Biar bisa tuh menuju baca Fatihah, menuju surat yang lain, belajar apa? Berarti kalau nggak ada guru Iqra, banyak orang buta huruf terkaburan. Yang sebenarnya itu maksudnya. Ya, guru besar luar datang, guru kampungnya sendiri nggak pernah didatengin, wala ditanyain, wala disilaturahmiin, wala ditanyain kabarnya, wala dilirik, nggak juga. Terus dia mau bilang dia ketemu orang besar, dia hebat, dia orang besar, dia termasuk orang yang beruntung. Aku lihat dulu, nggak bisa. Karena kalau udah berbau ilmu Rasulullah, siapapun dia mulia. Kalau udah berbicara tentang hukum yang Rasulullah ajarkan, tata cara yang Rasulullah ajarkan, semua mulia. Gitu maksudnya. Jadi belajar Fatihah, kok Abi belajar Fatihah sih? Jadi mau jadi bahas Fatihah, ini kitabnya ada seperti itu. Emang dibahas di sini. Saking pentingnya apa? Fatihah. Jadi boleh jadi kita berpikir, tapi tetap kalian sudah bilang mau belajar apa aja, kemana baliknya? Quran. Kemana baliknya? Manfaatin sebaik-baiknya. Ini majlis-majlis mulia. Bahas di Quran. Manfaatin. Banyak hukum. Tetapi Quran. Ini semua dibentuk, dibuat. Dasarnya apa? Apa dasarnya? Quran wudhu. Gimana ada? Quran. Apalagi sholat mayit. Gimana ada? Itu berarti gitu. Sholat mayit, sholat jenazah aja. Khutbah Jumat. Itu kan tinggi masuk itu hukum. Ada ini gimana? Quran. Hadis, kalau ada hadis yang bagus kita pakai apa enggak? Hadis pakai apa enggak? Buat dalil loh, pegangan. Kalau hadis bentuk sama Quran jadi pakai. Nahu, ilmu nahu. Di nahu setiap harfu jar majrurnya itu harus kasroh. Contoh, min harfu jar, min qabli harusnya. Jar majrur itu hukum dalam nahu sorof. Tapi yang tadi dibaca sama Bang Lancip itu tadi min qabli. Berlaku nggak nahu di sini Bang? Harusnya min qabli. Tapi di situ min qabli berlaku nggak nahu lagi? Nggak bisa pakai karena ini al-Qur'an mulia. Jadi itulah sekilas yang kita bahas di malam tentang syarat-syarat dalam Fatihah ada 10. Pembatal tayammum ada 3. Tasdid dalam Fatihah ada 18. Insya Allah bermanfaat di dunia untuk di akhirat kita. Bisa kita kembangkan dengan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Yang bisa Anda jawab. Yang nggak bisa Anda jawab, insya Allah di minggu berikutnya bisa Anda jawab dengan sebaik-baiknya. 5 miliar alias al-fal yang tafadhal masykur. Boleh? Boleh. Kan salah satu hukum Fatihah itu kan ibadahnya harus dengan jelas. Bagaimana dengan orang yang cadel gitu? Nah, kalau orang yang cadel berarti kan bukan kehendak dia cadel. Emang dia mau lahir cadel? Kan nggak mau ya? Nggak mau diterima. Contoh, ada sholat yang afdal jadi apa duduk? Rukuk? Gimana? Duduk. Masa nggak terima? Gitu maksudnya. Contoh, ada orang buta, sholat mesti ada kiblat ya? Mesti itu, rukun kan? Iya. Dia buta. Mau belakangnya kiblat gimana sholatnya? Sah. Gitu kalau cadel emang bukan kehendak dia. Nggak apa-apa, nggak masalah.
Nanti kalau misalnya tahu misalnya diharuskan jadi imam, nanti kalau misalnya ada imam yang salah persepsi bagaimana tuh? Salah? Persepsi, masa dia nggak tahu tuh kalau misalnya imamnya cadel, makmumnya nggak tahu gitu. Itu gimana? Bisa jadi imam. Bisa jadi imam, jadi gitu maksudnya. Karena kita semua umat Islam itu harus belajar, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Karena memang benar banyak yang ini kan cocok nggak boleh jadi imam. Yang komplain ini harusnya jadi imam. Dia sudah jadi imam, ini nggak bisa. Kenapa komplain yang bisa? Gitu maksudnya. Maka semua tuh tolakul ilmi aridotun Ada muslimin awal muslimatin. iya betul. Harus belajar. Jadi nggak ada salah. Ini orang paham cuma cadel. Nah gini gimana orang cadel? Lebih baik mana? Yang nggak cadel cuma nggak ngerti sholat. Mending yang mana? Bukan kemarin dia ikut cadel. Itu maksudnya. Nggak apa-apa tapi kalau ada yang singgung wajar. Jadi dalam astagfirullahaladzim. Apa itu? Jadi perjalanan menuntut ilmu itu perjuangan itu dahsyat. Yang pertama itu pasti dicaci sama orang bodoh. Dicaci sama orang bodoh. Dicaci sama ulama. Itu jangan main-main tuh. Dicaci sama keluarga. Itu perjalanan menuju talabul belajar. Lagi kerja bunuh. Tonton teman sekantornya bikin lah. Perjalanan nanti jadi itu dari talabul ilmi jadi murid. Orang benar-benar berkeinginan keras. Ya, jadi jadilah alim ulama. Lebih terus hidup. Ujian kapan kelar? Mati. Terus hidup mau kena ujian. Dipertanyakan keimanan kita. Bedanya apa? Yang taklim atau enggak taklim tetap dapat ujian. Bedanya kalau yang ngaji, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jasa gurunya terutama, ya. Hadapin masalahnya kan. Tapi kalau yang kagak taklim hadapin masalahnya, wah, pusing. Yang minum air bak. Air bak kiasan aja ya. Seperti khamar. Yang tahu nongkrong, rampok, bacot orang, berantem sama orang. Wah, amburadul. Kenapa? Karena dia ngadepin masalahnya dengan hawa nafsu. Tapi orang yang taklim segala apapun dia, sesangar apapun dia, ketika sudah kenal sama Allah, lewat jasa besar gurunya, dia bisa pernah ngadepin masalah. Padahal dia ini beringas, cuma oh iya kata guru sama. Ini baru jejak Nabi ini. Gitu maksudnya. Basic boleh jadi galak, tapi kalau udah kenal Allah, apalagi Allah ini maha lembut. Kita mesti jujur dari belakang sampai dirapiin. Bukan kita udah rapi ya, dari belakang dirapiin. Kita tuh mesti ngaku siapa kita dulu, siapa kita sekarang, berkat siapa kita bisa begitu. Itu kita mesti ngaku. Akhirnya nggak belajar, minggu yang belajar, bukan cadel. Gitu maksudnya. Kalau semua umat Islam belajar ditekunin, dijiwain dengan dalih ya mau dia dokter, mau dia pekerja apapun, mau dia pedagang, mau dia karyawan, boleh jadi itu satuannya. Tapi kalau basic tetap agama, insya Allah selamat. Ada lagi mau nanya? Boleh ini. Kalau misalkan ada bagian tubuh, tangan atau kaki yang lagi sakit gitu, terus nggak boleh kena air, cara wudhu yang baik dan benar gimana? Wuduin yang nggak korek. Yang nggak koreknya aja ya? Yang koreknya? Tayamum. Tayamum. Dielap. Basah kalau dielap, di tayamumnya. Ada lagi jalan kedua. Ini luka, nggak boleh kena air. Cuma mesti sholat. Di batu juga nggak mesti kena air, karena gua ada mesti wudhu. Habis wuduin, peri-peri itu wuduin, badan. Habis badan, sholat. Masuk zuhur atau masuk asar, udah matang wudhunya mesti wudhu lagi kan? Wudhu. Yang kayak di perban gak usah dibasuh, gak usah dikenain air, gak usah dibasahin lagi. Cukup dari sini sampai sini kena air nih, buyur, gitu. Ininya usap aja atasnya. Cukup, karena dalamnya masih ada air. Wudhu. Lagi. Wa iyyakum. Lagi.
Ayo. Boleh. Jadi air hujan itu kan termasuk air mutlak lebih. Nah, kalau misalnya kita pakai untuk wudhu, namun itu air hujan melalui perantara dari genteng, itu bagaimana, Bib? Boleh, nggak masalah. Intinya air hujan. Betul di genteng kan ada kucing lah, ya, tikus lah, ngalir ya. Benar nggak nih? Iya. Sekarang yang mau nanya, air dibagi jadi berapa? Dua. Yang pertama Air yang sedikit, sedikit, yang kedua air yang banyak. yang sedikit Kurang berapa? Jumlahnya? dua pula. Kurang dari dua. Air yang banyak Lebih dari dua. 2 pula atau lebih. Air hujan 2 pula, apa enggak kira-kira? Air 2 pula kemasukan benda najis selama nggak merubah rasa, nggak merubah warna, nggak merubah bau, nggak dipakai apa enggak? Air hujan 2 pula enggak? Lebih. Boleh dipakai. Nggak kena HP lagi dia. 2 pula lebih. Gitu maksudnya. Nyambung ya? Lagi. Oh, Mas Dwi. Ini Ya, Roh. menurut saya, ini kan dalam agama Islam ada 7 ayat yang berlaku untuk istinja, bersuci dan ibadah. Kalau bersuci berarti kan bisa digunakan untuk wudhu ya. Ya. Nah sekarang tata cara untuk wudhu dengan embun itu bagaimana ya? Sedangkan embun itu kan batas gitu loh. Dibilang sedikit itu benar-benar sedikit. Ada tata cara tersendiri nggak? Ada sama, jadi gitu. Biasanya ada di mana yang biasanya ada? Ada di mana? Tidak, ya. Nah, rukun wudhu ada berapa? 6. Ada 6. Berapa? Niat, wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, tertib. Tertib sama dia kita keluarin dulu. Iya. Wajah, kedua tangan, kepala, kaki. Kira-kira daunnya gede, cukup. Sebelahnya kita ambil 2 tangan sekali masing-masing, cukup apa enggak? Cukup. 2 kepala sekali aja, cukup apa enggak? 2 kaki masing-masing sekali, cukup apa enggak? Cukup. Hampir sama kayak tayamum nggak yang istilahnya dalam satu daun itu? Enggak, beda. Kalau harus pindah, kalau dia enggak? Beda, nggak usah. Kalau air nggak usah. Oh tetap. Tetap. Oh ya. Yang penting dibasah. Ya. Gitu. Bangun. Bukan kabur, kalau rajin. Kenapa? Kalau kabut bukan salah, nggak tepat jalan. Alah, Beb. Kalau kabut kita kotak, biasanya tuh ada di mana tuh? Nyasar. Iya, di puncak tuh. Kalau kabut tuh kabut semua tuh kotak, mati kita angkat. Iya. Dari Itu wudhu. tuh bagus ya, malam. Tahu-tahu ujung jurang. Ya, baik, Bang, ada lagi. Lagi. Apa air? Kelas. Halas, sudah. Halas. Yang lain, udah ya, cukup kan jelas ya? Insya Allah bermanfaat di dunia untuk di akhirat kita. Wallahu a'lam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama agar ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini senantiasa menambahkan ketaatan kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memaafkan kesalahan-kesalahan kita, yang mengampunkan dosa-dosa kita, yang mengangkat penyakit kita, kedua orang tua kita, anak-anak istri kita, kerabat keluarga family kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur dan bersabar. Allah tingkatkan ketakwaan serta keimanan kita. Allah jadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Amin. Khususil mahsus Ustazul Mahmud Ustazuliyah Tobinasiyah dan istri kita Ustazul Inasir senantiasa Allah kabul segala hajat-hajatnya. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Senantiasa beliau beserta keluarga besar beliau senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
وجنبنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله إياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.